Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, bagi umat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, dimohon untuk bangkit berdiri. Kedua, tema kebaktian hari ini, Kidung yang Merdu di Hatiku, dibawakan oleh Pendeta Jimmy Santoso dari GKI Surya Utama. Ketiga, kebersamaan pemuda remaja Get Out No. Komisi Pemuda Remaja GKI Kepaduri akan mengadakan acara kebersamaan dengan nama Get Out No. Komisi Pemuda Remaja, acara kebersamaan tersebut akan diselenggarakan pada hari Sabtu 27 Agustus 2022, tempat di Lewi Pengaduan Bogor, pada pukul 5 hingga pukul 18, berkumpul di gereja. Biaya pendaftaran 70.000 per peserta. Tes antigen akan dilakukan pada hari di gereja sebelum keberangkatan. Jemaat dapat mendaftarkan melalui Luslinel atau mendatangi booth pendaftaran seusai kebaktian. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian, nyanyikanlah nyanyian baru. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
salam bagi setiap kita yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Saudara yang terkasih, tema kebaktian minggu ini adalah kidung yang merdu di hatiku. Melalui tema ini, kita diajak untuk memaknai rasa sukacita yang Tuhan berikan dalam berbagai peristiwa hidup yang kita alami. Kita pun diajak untuk merefleksikan sukacita di dalam Dia, di tengah proses bangkit dari ketakutan, kemelut, dan cobaan yang berat. Firman Tuhan di dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Kidung yang merdu di hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Kepadamu ya Tuhan, kami datang mengakui dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengasihan dan pengampunan atas perkataan dan segala perbuatan kami yang tak berkenan. Dengan rendah hati, kami memohon pengasihan-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah. Hapuskan semua kesalahan
bagi setiap kita yang mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan. Kini dengarkanlah berita anugerah yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 5-8. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Nyanyikanlah lagi bagiku. Mari kita berdoa. Kami ingin menjadi orang-orang yang berbahagia ya Tuhan. Bahagia yang sejati yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Firman-Mu lah itu yang membuat kami bahagia. Maka bukalah hati dan pikiran kami ketika kami bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu dalam kebaktian minggu ini. Pimpin hamba-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah apa yang sudah dipersiapkan untuk disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami yang mendengarkannya, kami akan menerima firman Tuhan dan menjadi orang-orang yang berbahagia. Roh-Mu yang kudus yang menyucikan dan menguatkan kami. Baik hamba-Mu yang berbicara maupun kami yang mendengarkannya, di gedung gereja maupun di tempat kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mazmur 98. Saya akan membaca untuk kita semua. Saya lihat di sini banyak yang memegang Alkitab,
maupun cetak maupun elektronik, maka saya mengajak kita untuk membaca bersama. Biar kita ada relasi. Yang di rumah juga boleh, ayo membaca. Saya akan membaca kalimat yang dicetak. Wah, yang di itu bisa kali ya. Yang dicetak ke sebelah kiri, Bapak Ibu saudari membaca kalimat yang dicetak ke dalam. Karena ini sebuah kidung. Sebuah mazmur. Ya, siap ya? Semua sudah siap? Siap. Oke, kita mulai ya. Saya yang cetak kiri, Bapak Ibu yang agak menjorok ke dalam itu ya. Yuk. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Segala ujung bumi telah melihat. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap orang yang bersedia mendengarkan, menyimpannya dalam hatinya, dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kidung yang merdu di hatiku. Bapak Ibu saudari, minta tolong siapapun bikin kalimat atau ucapkan sesuatu tentang sepatu saya. Tuh ada kelihatan tuh sepatu saya tuh. Apa saja, kalimatnya apa saja. Silakan. Pak, boleh Pak. Tentang sepatu itu Pak. Oke, cuma itu aja. Apalagi? Modelnya bagus, apalagi? Pak Indro. Bau, oke. Gak apa-apa, harus diterima. Boleh para pemandu pujian, siapa yang mau? Sepatunya mau ikut nyanyi. Ya. Satu lagi deh. Siapa satu sepatunya bau, sepatunya bagus, mau ikut nyanyi? Ya? Sudah. Ya. Sudah 12 tahun, Bu. Hampir sama dengan penghabisan saya itu, sepatu itu. Ya. Gak apa-apa. Oke, saya ambil dulu ya. Daripada saya diprotes. Dukung bau pakainya di sini. Nanti tahu kebauan kalau nggak dipakai tutup ya. Nah. Ya, oke. Cuman sedikit ya untuk menggambarkan, membicarakan sepatu saya yang bau yang sudah mulai rusak itu. Baik, sekarang bikin kalimat tentang Alkitab. Siapapun. Ayo siapa aja? Bu Tati, sekarang gantian, ayo Bu. Tentang. Ya Bu. Berisi firman Tuhan. Apalagi yang lebih pribadi dong. Masa yang lebih pribadi? Alkitab.
Apa aja? Bu, boleh Bu, Pak, boleh. Mari, tentang Alkitab. Apa? Ayo. Apa lagi? Ayo. Ayo Bu, silakan Bu, yang angkat tangan, ayo. Capek angkat tangan Alkitab. Nanti Bu, bentar. 2 ya. Mengenal Tuhan Yesus, Bu. Yesus sayang. Alkitab ngajar ya artinya. Oke, apalagi? Kameramen? Daripada nggak ngomong-ngomong, sekarang ngomong. Ayo men. Ayo Kak, tentang Alkitab buat kalimat. Ayo. Firman Tuhan aja? Nggak ada kok, pasti ada sih. Alkitab itu berisi firman Tuhan yang menguatkan, yang indah-indah apapun itu. Nah, kenapa saya bikin sosial eksperimen? Enggak ya, enggak deh, bercanda saya. Gini, kita kalau mau ngomong sesuatu itu harus mengalami, merasakan. Ya, kalau sepatu saya apa yang diomongin? Kata Pak Hendro udah bau. Ya, tadi rupanya, saya jadi pinter. Kita ngobrol lama di dalam. Bau nggak enak di sepatu saya nih. Nggak bisa begitu. Udah butut, ya 12 tahun. Nah, kalau kita ngomongin kidung yang merdu di hatiku artinya apa? Kidung itu syair, kidung itu kata-kata. Kidung itu nyanyian. Orang yang mau nyanyi, orang yang mengidungkan pujian itu artinya ada relasi tentang sesuatu yang ingin dinyanyikan. Fanny Jane Crosby, lagunya sering kita nyanyikan toh. Bagaimana ia bergumul dengan kehidupannya sehingga ia menciptakan syair-syair yang sampai sekarang masih digunakan di banyak gereja di dunia. Kidung itu menggambarkan relasi dengan kita yang kita kidungkan itu. Sekarang lagi viral lagu apa yang HUT kemerdekaan kemarin? Ojo dibanding-banding kayak gitu ya. Jangan dibanding-bandingin. Mungkin penciptanya itu juga mengharapkan menjadi pribadi yang dibanding-bandingkan dengan yang lain sehingga aku ini kalah terus. Nah, dalam kehidupan kita, pemazmur ingin mengkidungkan pujian tentang Allah. Mazmur 98 itu tentang kesaksian iman intinya. Bagaimana 98, 99, 97 juga itu ya. Menggambarkan tentang relasi sang pemazmur dengan Allah yang setia. Allah yang selalu hadir dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, Mazmur 98 ayat 1-9 yang kita baca tadi, itu ada 2 kata, 2 macam kata. Ada kata kerja sebagai respon dari kata benda, verb, dari kata benda yang dilakukan Allah. Yang dilakukan Allah itu ini, perhatikan ya Alkitabnya ya. Melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, keselamatan telah dikerjakan, memperkenalkan keselamatan, menyatakan keadilan, mengingat kasih setia, menghakimi bumi. Paling enggak ada 6 kata benda. Ada bentuknya yang dilakukan Allah. Melihat keadilan-keadilan Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Lalu ada kata kerja yang harus dilakukan oleh manusia. Nyanyikanlah, sorak-sorailah, bermazmurlah, biarlah gemuruh laut serta isinya, alam bergembira. Ada hal yang harus dilakukan. Nyanyian atau kidung itu berisi kesaksian iman atau pengalaman hidupnya. 2-3 tahun yang lalu kan lagu Campur Sari lagi meledak ya, Bu ya. Coba sebutkan lagu Campur Sari yang terkenal. Satu aja mungkin ada.
Padi ada Pak? Mendung tanpa udan itu ya. Iya. Kalau kita lihat syairnya itu kan bagaimana sebuah relasi kegetiran hati. Putus cinta ya. Itu relasi, itu ada suasana yang hangat di dalamnya. Nah kalau kita ngomongin kidung yang merdu di hatiku, berarti pertama-tama apa? Pertama-tama kita perlu relasi yang akrab dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengkidungkan, mensyairkan, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pada pasal 96 sebelumnya juga dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ini kata yang khas oleh pemazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru. Apa maknanya di sini? Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, maknanya adalah tampilkanlah Tuhan dalam hidupmu. Karena setiap nyanyian ada pesannya. Dan Tuhan selalu memberikan yang baru. Relasi yang baru ini artinya mengajak kita itu untuk berefleksi teologis. Merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Mazmur 96, 97, 98, dan 99 itu temanya itu satu. Mazmur ini temanya tentang keadilan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Sehingga pemazmur itu mengkidungkan begitu adilnya, begitu kesetiaannya Tuhan. Keadilan bahasa Ibrani itu sedek. Sedek itu maknanya itu Allah menyatakan keselamatan dan membuat manusia hidup dalam relasi yang benar dengannya. Jadi Allah menyatakan keselamatan sehingga manusia memiliki relasi yang benar dengan Allah. Itu sedek, keadilan Tuhan. Nah kalau kita lihat kan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab ia melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya bahwa kalau rancanganku gagal, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau semua pergumulan Allah aku hadapi, Allah juga ada di situ. Itu kan kidung yang merdu di hatiku. Gembira orang selalu melihat Tuhan. Coba dijawab dengan cepat. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Waktu sakit mengarahkan hati pada Tuhan enggak? Waktu suamimu mengkhianati, istrimu mengkhianati, anakmu jengkeli, orang tuamu melupakan, temanmu merugikan. Masihkah melihat Tuhan berkarya indah dalamnya? Kidung yang merdu di hatiku. Karena Allah selalu hadir di tengah-tengah hidupku. Orang yang selalu mengarahkan hatinya pada Tuhan, selalu melihat Tuhan berkarya dalam hidupnya itu. Ia akan selalu bisa menyanyi kidung yang merdu. Dibuat rugi oleh rekan kerjanya, masih bisa cari celah untuk bangkit. Difitnah sekeji-kejinya, tetap tenang, percaya bahwa Tuhan akan membela haknya. Sehingga orang yang selalu mengkidungkan, kidung yang merdu di hatinya itu didasari bukan karena kuat dan hebatnya dia, tetapi karena Allah yang memelihara hidupnya sekian lama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Selalu ada yang baru dari Tuhan. Allah itu sedek, adil dan setia dalam hidup kita. Ia memberikan keselamatan
sehingga kita memiliki relasi yang hangat dengannya. Bulan, musik ya Pak ya ini. Musik itu kan bukan hanya sekedar bunyi-bunyian yang tanpa makna. Ini bunyi tanpa makna. Tapi tadi bunyi-bunyian pakai piano, pakai gitar, ada kidung-kidung, itu musik yang indah. Dan bisakah kita merangkai nada-nada itu menjadi sebuah kidung bagi Tuhan? Oke, yang pertama itu ya, bahwa kalau kita ngomongin kidung itu harus ada relasi. Semua pencipta lagu ada relasi. Lagu-lagunya siapa deh, semuanya pasti ada sebuah pesan yang disampaikan, bukan hanya sekedar lihat, tetapi menghayati. Buat saya sepatu ini sepatu yang bermakna, 12 tahun nemenin saya pelayanan. Waktu penabisan saya mau beli. Sampai sekarang. Wah pasti Bapak Ibu, masih bagus. Dipakainya seminggu sekali juga kadang-kadang ya. Bagus dia. Nah, Bapak Ibu, untuk kita menghayati kidung yang merdu, kita ini pengkidung loh. Jangan cuma nyanyian orang lain yang kita kidungkan. Lagu orang lain yang kita senandungkan, tapi ayo kita punya kidung yang merdu sendiri di hati, di hidup kita. Ya lagu tentang hidup kita, bagaimana Allah memelihara kita. Nyanyikanlah, bersorak-soraklah, bermasmurlah, biarlah gemuruh laut serta isinya alam bergembira. Itu semua tentang kita, bukan tentang orang lain. Dan kita harus merasakan relasi yang hangat ketika kita melihat Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Ketika Allah menyatakan keselamatan dalam hidup kita. Ketika Ia menyatakan keadilan, mengingat kasih setia. Ketika Ia menghakimi dunia ini dengan adil seadil-adilnya. Nah Bapak Ibu sekalian Tuhan, apa maknanya Allah yang hidup? Ya Allah terus berkarya indah sampai saat ini dalam hidup kita. Nah untuk itu agar kita semua mempunyai kidung yang merdu, yang indah, maka dari 9 ayat ini saya mengajak kita memperhatikan 4 hal. Tadi pembukaan tuh, saya kalau khotbah lama. 4 hal itu saya kasih akronim puji. Berarti P, U, J, I. Apa? Kalau kita ingin mempunyai kidung, berarti ayo kita loh nyanyian tentang kita. Kita enggak cuma senang lagu-lagu cintanya orang lain, lagu semangatnya orang lain. Tapi kidungku mana? Maka yang pertama, agar kita mempunyai kidung yang merdu di hatiku. Lagu itu, kidung yang merdu di hatiku tadi ya. Yang pertama P adalah tadi, percaya pada pemeliharaan Allah. Pemazmur. Tadi ya saya coba analisa dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya itu. Bagaimana pemazmur itu merasakan kesetiaan, keadilan Tuhan. Dan dia akan menghakimi dunia ini seadil-adilnya. Walaupun seringkali kita melihat orang jahat tambah hebat, orang baik tambah, kalau dunia mata dunia tambah susah. Tapi enggak, Tuhan berkarya kok. Yang indah dalam hidup kita. Artinya Allah selalu hadir di tengah-tengah dengan keadilan dan kesetiaannya. Allah memelihara kita. Nasi sudah menjadi bubur. Ini orang yang ngomong kayak gini, orang yang lapar atau putus asa? Ya Pak? Putus asa ya Bu ya?
Nasi sudah menjadi bubur, misalkan usaha bangkrut, rumah tangga susah, ada peristiwa-peristiwa yang tidak bisa kita hindari. Lalu kita mengatakan nasi sudah menjadi bubur. Adalah bofat saya mah hidup ini. Susah hidup saya. Mangkel hati saya, gak ada yang baik dalam hidup saya. Udah nasi sudah menjadi bubur. Terus bagaimana dong? Nah, kalau orang yang percaya dalam hidupnya, ia akan selalu mempunyai kidung yang indah. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, Tuhan sudah menyediakan apa aja perlengkapan bubur, Bu? Kerupuk, seledri, ayam, cakwe. Iya, cakwe. Bubur ayam, bubur babi ada nggak? Bubur ya apalah ya bubur, yang penting bubur. Artinya bahwa kalau nasi sudah menjadi bubur, Allah menyediakan perlengkapannya sehingga bubur itu kita nikmati dengan penuh sukacita. Bubur kan mahal, Bu ya, Pak Indro ya, mahal. Ketika situasi sulit dan kita melihat Allah berkarya dalam hidup kita, mungkin benar pekerjaan kita sudah ada masalah. Mungkin benar keluarga kita sedang dirundung banyak persoalan, sakit, kerjaan susah, cari duit susah, anak-anak sekolah, butuh ini, butuh itu, dan seterusnya. Allah menyediakan semuanya. Sehingga pergumulan hidup itu bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan. Jadi untuk memiliki kidung yang indah di hati kita, relasi dengan Allah harus dijaga. Allah tidak pernah membuat rencana yang gagal. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh. Lansia biasanya hafal nih. Pokoknya bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan hari depan penuh pengharapan. Nah, pemazmur mencoba untuk mengkidungkan perbuatan-perbuatannya ajaib, keselamatan dikerjakan tadi ya, kata-kata yang dilakukan loh. Tuhan memperkenalkan keselamatan, mengingat kasih setia dan keadilannya, kasih setia dan kesetiaannya. Jadi yang pertama agar kita memiliki kidung yang indah, yang merdu di hati kita. Yuk, ingat P. Apa tadi? Percaya pada pemeliharaan Allah, yes. Enggak ada yang gagal dalam rencana Allah. Saya udah pernah cerita belum saya kecelakaan akhir 2001? Ada yang masih ingat? Belum. Akhir 2001 saya kecelakaan motor di Indramayu. Saya wong Indramayu. Enggak parah sih. Koma 13 hari. Cuma 13 hari kok ada yang lebih lama. Di rumah sakit saya 40 hari. Pasca dari rumah sakit keluar saya sebulan sekali harus dilihat perkembangannya. Karena waktu keluar dari rumah sakit saya jalan gak bisa lurus. Grogi saya, waduh kalau saya jadi pendeta jalan gak bisa lurus pas penyerahan Alkitab gimana? Ya kan? Pak Endro kesini saya kesana. Lalu Pak Jimmy ini Alkitabnya, oh iya masa begitu? Wah grogi saya lemes. Telinga kanan saya gak bisa dengar. Apalagi jalan gak bisa lurus, telinganya gak bisa dengar. Waduh, wah pernah ada kejadian lucu. Waktu pulang dari rumah sakit itu kan handphone berbunyi. Wong saya dari kecil normal kok, saya langsung angkat telepon. Halo. Wah saya di rumah. Ma, handphonenya mati ma. Handphonenya mati. Mama saya tahu. Lalu begini, mungkin miris-miris tapi lucu. Jim, oper ke kiri. Oh iya, kupingnya rusak. Mungkin bercandaan, tapi bagi saya getir. Aduh, masa ya jadi pendeta, kupingnya gak bisa denger, nanti pas PMJ gimana? Keputusan A kurang dengar jadi keputusan B, masalah. Wah tambah grogi dan seterusnya itu. Tetapi ayo, percaya pada pemeliharaan Allah.
Nanti tenang. Nanti kalau kapan sembuhnya, tamat khotbahnya. Yang kedua, kalau kita percaya pada Tuhan, maka ungkapkan perasaanmu. Hal yang kedua, U-nya itu. Kita percaya pada Tuhan dan ungkapkan perasaanmu melalui doa. Melalui ungkapan syukurmu. Melalui pelayananmu. Tadi kan? Nyanyikanlah, sorak-sorailah, bermasmurlah, biarlah gemuruh laut dan isinya alam bergembira. Artinya bahwa ayo kita juga menjadi syair kehidupan. Agar orang lain lihat kita itu hamba Tuhan. Tiap minggu kan kita diingatkan, jadilah saksi Kristus. Jawabannya? Itu kan komitmen, syukur kepada Allah. Kita enggak ketika pendeta mengatakan kalimat, jadilah saksi Kristus, enggak ada kan ngomong, enggak mau Pak. Atau mau yang gampang-gampang Pak? Enggak. Syukur kepada Allah. Itu artinya kita berkomitmen untuk agar orang lain melihat hidupku itu, ia melihat Kristus adalah tutur kataku, pikiranku, perbuatanku, dan yang lainnya. Musik, ada musik. Nada itu ada yang nada biasa, nada tinggi, nada rendah. Kalau digabungkan jadi sebuah harmoni yang indah. Ayo ungkapkan perasaanmu. Waktunya sedih ya sedihlah secukupnya. Jangan lebay. Waktunya sukacita, sukacitalah. Jangan sampai nggak tahu diri. Cukup saja. Karena yang hebat itu Tuhan yang memberikan pemeliharaan yang indah dalam hidup kita. P, U, yang ketiga apa tadi? J, apa J-nya? Apa J-nya? P, U, J-nya? Bu, mau pilih kalimat Bu? Tadi, percaya pemeliharaan Tuhan, maka ungkapkan perasaanmu. J-nya? J-nya? Apa Bu? Boleh diskusi kok Bu. Bu Tati mau jawab? J-nya apa Bu? Percaya, ungkapkan J-nya. Apa? Ayo boleh satu kalimat? Pak. Boleh nanti saya nggak dengar Pak. Tenang, ini bukan karena saya jadilah saksi Kristus. Ini komitmen kita Bapak Ibu. Jadilah saksi Kristus. Nah saya tadi akhir 2001 kecelakaan. Kuping kanan gak bisa dengar. Nangis saya. Itu malu pendeta kok kupingnya budek satu. Udah ganteng-ganteng gini kok kupingnya gak dengar gitu. Wah yang ini gak setuju ya. Ya wis lah gak apa-apa. Lalu tahun 2010 saya baru bisa mendengar. Jadi dari tahun 2000 doanya Tuhan kupingnya pengen bisa dengar lagi, pengen bisa mendengar lagi. 2001 akhir ya. 2010 telinga saya bisa mendengar. Doanya saya berubah, Tuhan saya pengen bisa mendengar, kupingnya tolong dong benerin. Tapi karena 8 tahun saya nggak bisa dengar itu, lalu saya ngubah. Doa saya itu seperti ini. Tuhan, kalau memang engkau mau pakai saya jadi pendeta, nggak ada yang mustahil. Dengan satu telinga pun saya bisa pelayanan. Dah, saya doanya gitu aja. Juni 26, 2010, saya menikah. 1 Juni 2010, kuping saya bisa mendengar. Hadiah pernikahan dari Tuhan tuh. Begitu saya dengar ada telepon juga sama. Halo? Loh kok nyambung? Yang nyambung pacar saya teleponnya. Weh, say. Pakai bahasa Indramayu biar kayak pertama. Say, kupingnya kita wis murum.
telinga saya sudah nyala, udah maksud dengar. Ya pacar saya, istri saya sekarang tahu bahwa saya juga minder gara-gara telinganya, gara-gara kecelakaan itu. Lalu ngomong, sudahlah diterima saja. Nggak usah bikin, tuh malam tuh jam 11 tuh dia telepon. Langsung ngomong, waduh masa nggak percaya, lihat nih saya dengerin kamu pakai telinga kanan. Bukan video call, kalau video call kan tahu ini mau telepon. Iya ya kok nggak bisa ngelihat, dia kan telepon. Nah, Tuhan menjaga komitmennya untuk melindungi hambanya. Melindungi kita, maka ayo kita kidungkan. Kidung yang indah. Pemeliharaan Tuhan itu dibuktikan dengan menjadi saksi Kristus. Walaupun engkau sedang sibuk, sedang bingung, masa ekonomimu lagi ada masalah, selalu hidup jujur. Selalu tetap siap pelayanan, selalu melihat bahwa Kristus hadir dalam hidupmu. Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah dunia serta yang diam di dalamnya bergemuruh mengkidungkan kesaksian kuasa Tuhan. Percaya pada pemeliharaan Allah, ungkapkan perasaanmu, jadi saksi Kristus. J yang terakhir, I, apa I-nya? Idi Pak, khotbahnya lama bener. Saya kasih clue ayatnya yang terakhir. Di hadapan Tuhan sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Apa I-nya? I-nya? Iman. Iman. Iman itu apa sih? Iman itu apa? Ya Bu, iman apa Bu kalimatnya Bu? Gak apa-apa Bu, ngobrol aja sama saya. Nanti saya dekat-dekat, saya pakai dulu, dekat-dekat soalnya. Iman itu sedang sesuatu yang diharapkan. Ibu tuh, pendidikannya butuh. Iman itu Bapak Ibu bahasa Ibraninya aman. A-M-A-N. Aman itu artinya itu sesuatu yang menguatkan. Nih. Jadi kalau orang beriman itu dikuatkan kayak duduk senderan ini loh. Tenang, santai kok. Tuhan menguatkan. Sesuatu yang layak dijadikan kekuatan pegangan. Jadi kalau orang beriman, kayak ngobrol santai, duduk santai, tenang. Hidup kita. Iman yang teguh. Wah hebat nih, bisa ngarang khotbah semua di GKI Kepaduri ya. Luar biasa nih dipilih jadi penatua bukan? Mau jadi penatua dong Bu ya? Enggak, nyanyi aja saya, nggak apa-apa. Iman dikuatkan. Sesuatu yang layak dijadikan pegangan aman. Sesuatu yang layak dijadikan sandaran. Orang beriman itu ya kayak duduk leyeh-leyeh dalam kekuatan pimpinan Tuhan. Lagi sakit bisa memuji Tuhan. Rumahnya jauh-jauh. Nih, situasi pandemi yang dari jauh-jauh masih bersemangat Pak ya datang ke ini Pak Hendro ya. Ada ya Bapak Ibu. Siapa nih kira-kira di ruangan ini yang paling jauh dari wilayah GKI rumah Kepaduri nih? Ada yang paling jauh? Rumahnya yang paling jauh? Di mana Pak? Cikarang. Kok mau Pak? Dana-dana kemarin? Ya, homi di sini. Yap, sudah homi di sini. Homi. Berarti persekutuan kita itu betul-betul dibuktikan homi, hangat di sini. Di Cikarang masih banyak gereja lain, tapi balik maning ya. Balik lagi walaupun jauh. Ini sebuah bukti iman yang teguh. Ini menjadi sebuah kidung yang indah.
Jadi musik itu bukan hanya sekedar bunyi-bunyian yang tanpa makna. Maka biarlah ketika minggu ini kita mengkidungkan Mazmur 98, kita juga pulang nanti memuji Tuhan. Pertama, percaya pada pemeliharaan Allah, hidup kita dijaga dengan baik, maka ungkapkan perasaan kita dengan penuh sukacita dalam semua dinamika kehidupan, maka J-nya jadi saksi Kristus. Dengan demikian iman kita diteguhkan. Selamat memuji Tuhan. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau terus menjaga kami dengan kasih setia. Karya-Mu luar biasa dalam hidup kami. Maka pimpinlah kami ya Tuhan untuk melihat tangan Tuhan yang terus menopang kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga, bergereja, bernegara, dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau yang selalu meneguhkan kami dengan cinta kasih-Mu. Maka ya Bapa di dalam surga, ketika kami berdoa pun kami ingin menaikkan doa dengan penuh sukacita. Pertama-tama kami ingin bersyukur ya Tuhan, Engkau telah menjadikan kami satu keluarga dalam iman di GKI Kepaduri ini ya Tuhan. Engkau terus memimpin kami agar kami sebagai tubuh Kristus di GKI Kepaduri, kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkatilah majelis jemaat. Kiranya mereka selalu memberikan cinta kasih-Nya dalam pelayanan. Pendeta, para penatua bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Para pelayan bersama dengan para pelayan gerejawi yang lain Tuhan. Berserta dengan pengurus komisi, berserta dengan karyawan, anggota jemaat dan simpatisan, memuliakan nama Tuhan dalam segala hal yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk program-program di setiap badan pelayanan. Agar boleh dilaksanakan, direncanakan dan dilaksanakannya dengan baik. Kami berdoa untuk proses relokasi panti asuhan ASI Lestari. Kiranya Tuhan akan selalu memberkati semua prosesnya sehingga kami, majelis jemaat, anggota jemaat, terus melayani Tuhan melalui kehadiran panti asuhan ASI Lestari ini Tuhan. Tuhan juga akan selalu memimpin semua tubuh Kristus di gereja ini Tuhan untuk memberikan persembahan yang hidup, yang harum. Dalam bentuk talentanya, waktunya, hartanya, perhatiannya. Dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Dalam pekerjaan, dalam semua dinamika kehidupan berkeluarga. Tuhan, Engkau juga akan memberkati mereka yang sedang merintis usaha. Mereka yang menjaga kestabilan usahanya. Kiranya selalu bersyukur untuk semua jeripaya yang dilakukan. Baik bekerja di rumah, di kantor, di toko, di pasar, dimanapun Tuhan. Biarlah mereka menjadi saksi-saksi Kristus dalam segala hal yang ada. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang lemah tubuh, yang mengharapkan kesembuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sinta Suharti, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Putra,
Bapak Yevons TG, Ibu Anita, Bapak Cendra Wiraya, Ibu Isnarti Hananto, Ibu Trianti, Bapak Musa bin Elias, Bapak Iskandar Lawrence, Bapak Lim Nipo, dan saudara Christian Aditya, juga Ibu Sulasmi. Tuhan, berikanlah hati yang gembira untuk mereka juga keluarganya, untuk sama-sama menantikan kesembuhan yang berada Tuhan saja. Bapak, kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini. Tuhan akan memberkati Ibu Susiana Cokro, Bapak Audi Andrianus Karnadi, Ibu Deborah, Eugenie Rowena L, Ibu Laura Agustin Santia, Saudari Mika Agustin, Ibu Gloria Rondunowu, Bapak Suandi Rusli, Ibu Agustin Juliana Sanjaya, Ibu Esther Lydia Sapta, Ibu Gita Susilo, Saudari Wina Patricia Agustin, Bapak Petrio Bungara, Bapak Sandy Filemon, Ibu Endang Rosmiati, Saudari Tessa Yohana Anggrianto, Bapak Agus Susilo, Saudari Fania Musa, Ibu Ellen Melania Rumampuk, Bapak Peter Yakob, Saudari Monica Stefani Zebua, Bapak Yosef Ardian Wijaya, Ibu Julian Amelia, Ibu Dewi atau Ibu Tasyofi, Ibu Indayani Satyawan, Bapak Andrew Lawrence, dan Saudara Iwan Agung. Oh Tuhan, terima kasih untuk kehidupan mereka yang Kau tambahkan lagi usianya, agar selalu melihat tangan Tuhan yang kuat sehingga mereka terus menghitung hari-hari mereka, kehidupan mereka dengan penuh sukacita. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan selalu memberkati Republik Indonesia, pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil, dan para menterinya, bersama dengan para pemimpin masyarakat di sekitar kami, untuk boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Bapak, biarlah doa-doa kami kidungkan sebagai karya pemeliharaan Tuhan. Karena yakin dan kami percaya doa kami didengar, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar bersama-sama kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang 29. Yang demikian bunyinya, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Selama bumi didiami.
bawa persembahan kita di dalam doa. Hanya kepada Tuhan yang berkuasa atas bumi dan seluruh ciptaan, kami membawa persembahan ini sebagai wujud syukur atas berkat dan anugerah. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Sertai dan bimbing kami untuk terus melangkah dalam iman kepadamu. Mampukanlah kami juga untuk menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu kepada sesama. Sehingga hidup kami pun boleh menjadi kidung yang indah, kidung yang merdu bagi setiap orang. Segala kemuliaannya hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sukacita dinyatakan kepada setiap kita yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Karena itu hiduplah dekat dengan firman-Nya, lakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan bila ada pencobaan dan dirundung persoalan, ingatlah nama Tuhan. Pergi
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, anggota dan jemaat Gereja Kristen Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu sikap iman yang paling mendasar ketika kita merayakan hari ulang tahun, seperti yang saat ini kita rayakan bersama ulang tahun Sinode Gereja Kristen Indonesia yang ke-34, adalah ketika kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas seluruh penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita sebagai gereja. Bahkan perjalanan ini bukan hanya 34 tahun, tetapi jauh sebelumnya ketika diawali dari Tionghoa Kitab Kauhwe yang sudah dimulai di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sejak awal abad ke-20. Kita juga rasanya tidak akan pernah dapat melupakan pengalaman yang kita alami pada saat ini. Kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama sebagai gereja, bersama dengan seluruh masyarakat Indonesia dan bahkan masyarakat dunia, mencoba untuk menghadapi dan melewati pandemi COVID-19. Bahkan juga kita semua harus banyak belajar tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita sebagai masyarakat. Perubahan teknologi yang begitu rupa, tetapi juga perubahan-perubahan di tengah masalah dan masyarakat ekonomi, di tengah persoalan sosial, bahkan di tengah-tengah persoalan-persoalan budaya dan politik. Sungguh kita harus terus-menerus belajar untuk melihat bagaimana penyertaan Tuhan berjalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, salah satu yang selama beberapa tahun ini kita lewati dan kita banyak bicarakan adalah ketika kita bersama-sama ada di tengah-tengah persoalan dan perubahan teknologi yang begitu rupa. Perubahan teknologi ini membuat kita harus banyak belajar tentang bagaimana kita hidup menggereja, bagaimana kita hidup bersekutu, bahkan bagaimana kita mencoba untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Di dalam konteks kita sebagai Gereja Kristen Indonesia, kita mencoba untuk memahami
keadaan kita, perubahan yang ada di sekitar kita, dengan bagaimana kita mencoba untuk menerjemahkan nilai-nilai kerajaan Allah yang di dalam visi misi Gereja Kristen Indonesia kita terjemahkan dalam dua nilai utama, yaitu perdamaian dan keadilan. Perubahan yang ada di sekitar kita dan berbagai macam tantangan yang ada di sekitar kita harus berjumpa dengan sangat kuat dengan nilai perdamaian dan keadilan, dan kita harus menerjemahkannya melalui aksi-aksi yang nyata di tengah-tengah kehidupan gereja. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu dan harus membiasakan diri dengan istilah menggereja. Di dalam istilah menggereja, kita mencoba untuk memahami bahwa kehidupan gereja tidak pernah pasif, tidak pernah statis. Kehidupan menjadi gereja adalah sebuah semangat dinamis yang harus terus-menerus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, berjumpa dengan konteks dan perubahan, tetapi juga terus-menerus menerjemahkan bagaimana nilai-nilai kerajaan Allah itu diwujudkan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, karena itu di tengah-tengah rasa syukur ini, di dalam ibadah-ibadah, di dalam setiap kegiatan-kegiatan, bahkan doa-doa kita semua mencoba untuk mengungkapkan rasa syukur atas penyertaan Tuhan, tetapi juga berharap akan pertolongan Tuhan di dalam waktu yang akan datang. Ada hal yang barangkali penting untuk kita sama-sama ingat, bahwa ini semua tidak boleh menjadi sekedar aktivitas atau bahkan menjadi aktivisme tanpa makna. Kita mungkin ingat cerita Maria dan Marta yang terkenal itu. Maria dan Marta ada di dalam ketegangan ketika mereka mencoba untuk menerjemahkan apakah mereka hanya ada di tengah-tengah aktivitas dan kesibukan belaka, atau ada di dalam sebuah kesungguhan untuk mendengarkan kehendak Kristus terlebih dahulu, kehendak Allah di dalam kehidupan mereka yang baru kemudian diterjemahkan dalam aktivitas mereka. Rasanya kisah di dalam Injil Lukas, Maria dan Marta yang terkenal ini dapat memberikan kepada kita juga semangat bahwa kehidupan menggereja kita pada saat ini bukanlah sebuah aktivisme, tetapi sebuah kesungguhan sikap untuk mendengarkan Allah. Karena itu merayakan HUT GKI yang ke-34 ini rasanya menjadi baik ketika kita tempatkan sebagai sebuah evaluasi, tetapi juga kesungguhan untuk menemukan resolusi-resolusi yang baru tentang bagaimana kita mewujudkan aksi dan kehendak Allah setelah kita dengan sungguh-sungguh juga terus-menerus mendengarkan Allah, memahami kehendak Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasanya tidak berlebihan jikalau kami mencoba untuk mengajak kita di tengah-tengah HUT ke-34 Gereja Kristen Indonesia, kita juga dengan sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran-pengajaran yang kita siapkan dan kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan menggereja. Bagaimana gambaran Allah, gambaran tentang gereja terbangun bersama-sama di dalam kesungguhan kita untuk memahami konteks dan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak menjadi gereja yang statis dan pasif, tetapi menjadi gereja yang dinamis, yang terus-menerus mau memperbarui diri, yang terus-menerus mau belajar, mendengar, dan melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak Allah. Pada akhirnya mungkin kita semua akan berjalan terus pada tahun yang saat ini ada, pada tahun 2023 yang akan datang, bahkan sampai nanti tahun 2024 ketika kita juga akan memasuki masa pemilihan umum kembali, di mana kita bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia menjadi bagian di dalam kita mempersiapkan dan memilih pemimpin baru bagi bangsa ini. Sangat penting bagi kita untuk menjadi gereja yang bukan hanya terlibat, tetapi mempunyai pandangan-pandangan dan kontribusi yang sangat kuat di tengah-tengah situasi dan kehidupan politik. Kontribusi di mana kita kembali memperjuangkan perdamaian dan keadilan, mencoba mendorong nilai-nilai kerajaan Allah itu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Pada akhirnya, kita semua bersyukur kepada Tuhan, tetapi juga terus berdoa kepada Tuhan. Biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Allah Bapa,
Putra, dan Roh Kudus. Amin.